Ini kebetulan kita ini kan masih baru belajar semua Pak. Jadi baru belajar masak. Ini banyak bahkan yang baru mulai potong bawang, potong apa. Jadi kita ini hari pertama kita sediain bumbu dan persiapan yang lain. Hari kedua kita masak. Seterusnya begitu. Jadi 2 hari sekali kita menyediakan makanan ini. Awal-awalnya kita bikin sekitar 500 bungkus. Itu pun ada agak sulit ya. Tapi dengan berjalannya waktu ini kita udah yang ke-14 kali. Kita udah bisa bikin 1.400 bungkus. Nah, dalam waktu kira-kira jam 2 udah kita selesaikan. Dan jam 3 kita akan distribusi ke masyarakat. Driving range ini sebenarnya kita buat tahun 2003. Jadi udah hampir 17 tahun. Ya, udah dalam perjalanannya ya kita teman-teman kumpul jadi dari 4 ruang kita sekarang menjadi 8 ruang ini ya. Awalnya ini Pak Cuan-Cuan ya, dia mengumpulkan dana sosial. Nah, dengan adanya dana sosial kita lihat dari driving ini apa sih yang kita bisa buat dari kan menghadapi COVID-19 ini kan banyak masyarakat yang kehilangan kerja. Banyak juga masyarakat yang kekurangan makan. Jadi saya sama Pak Cuan-Cuan, Pak Pandi, Pak Hendri, ada juga Pak Agus, Pak Acin. Ya kita ngobrol-ngobrol apa yang kita bisa buat walaupun yang kecil untuk apa masyarakat yang dalam kesulitan. Ya, ada ide ini kita coba masak di sini. Kita coba masak, pertama-tama ya kita mengalami kesulitan karena kan nggak biasa masak bos-bos semua ini. Terus kita sepakat semua nih Pak Cuan-Cuan bilang kita kerja sendiri, tidak boleh pakai dari luar. Tiap hari kita pikirkan Pak supaya menu itu bagus dan bergizi. Nah, kemarin tanggal 12 kita mencapai 1.410 bungkus. Hari ini tanggal 14, rencananya 1.200 bungkus. Pak Hendri, hari ini kita distribusi ke berapa lokasi kira-kira? 11 lokasi. Jadi target kita ini sekitar utamanya masyarakat setempat dulu, kemudian keamanan, kebersihan dulu. Kemudian yang berdekatan kita ada di sana ada Jameson dan Intercon Plaza. Sekitar ini kita lihat, kita distribusinya bagus, terus kita perhatikan di tempat lain. Di sini ada Kapling DKI. Kapling DKI kita minta bantu kebetulan artis Lenong Rumpi ya dari Pak Widodo. Terus ada di Kapling DKI juga ada gereja MKK. Kemudian di Puri Indah ada gereja GKY ya. Nah, kemudian nih Pak Hendri, Pak Cuan-Cuan dan Pak ini lihat wah di Tangerang juga banyak sekali masyarakat yang ya kesulitan ya. Jadi dalam waktu sulit dia jadi kita coba daerah Teluk Naga. Nah, ternyata di Teluk Naga juga banyak Pak. Begini yang di driving range ini kebetulan kita semua nih kaum pria. Ya. Jadi semua ini bos-bos sebenarnya yang kerja nih. Jadi sukarela. Saya juga awal-awalnya nggak kepikir. Ini yang datang banyak sekali yang mau bantu di sini. Jadi supportnya begitu banyak. Teman-teman juga yang koordinator Pak Agus kebetulan ada di belakang. Dia lihat wah ini kita bisa bikin lebih banyak lagi. Saya benar-benar ya cukup terharu ya. Jadi ada beberapa hari yang lalu ibu-ibu yang di sekitar sini datang ke sini. Dia bilang Pak kita mau bantu. Wah saya bilang bagaimana ini semua udah kita udah kerjain begini, capek nih kerjanya nih, cepat-cepat. Tapi mereka juga datang mau bantu di sini. Ada kerja di sini, sukarela mau dikasih uang juga nggak mau. Jadi dari masyarakat yang sekitar sini. Sebenarnya kita nggak punya visi khusus. Cuma kita kebetulan kumpul ini semua orang yang senang golf. Awal-awalnya kita di tempat yang agak di sebelah sana, kebetulan tanah sini belum diolah, kita minta izin untuk pakai untuk driving range. Untuk sementara gitu. Tapi sebenarnya aktifnya mainnya di lapangan. Di sini kita cuma bisa driving aja gitu. Ya, untuk biasalah untuk memperbaiki pukulan ya, satu sama lain. Tapi pagi-pagi kadang-kadang kita kumpul, kita ada sarapan pagi juga di sini. Ini positif sekali Pak ya. Jadi distribusi makanan kita kebetulan untuk masyarakat sini yang dekat kan dari unit pelayanan dari Kembangan itu yang membantu distribusi. Ya. Kebetulan kita bergaul baik ya, jadi sering juga datang sini itu melalui di sini binasnya tuh Pak Agus. Jadi, tiap hari dia
membantu kita distribusi sekitar 360 bungkus tiap hari. Makanya karena dari sana tuh ibu-ibu wah lihat di sini kita semangat ya, mereka mau bantu juga di sini. Itu luar biasa ya. Sebenarnya kita ini gotong royong semua ya. Ya, jadi kalau ada yang sempat bantu, bantu. Memang untuk apa namanya pertama awal ini itu Pak Cuan-Cuan yang pegang dari dana sosial itu awal terpikirnya. Di sini kita berkelompok aja semuanya sama-sama lah gitu. Kalau di sosial ini saya pegang dana lah. Kita semua teman-teman awal-awal gotong royong. Kumpulin, saya bilang saya kepalanya, dana sosial ini jadi satu. Setelah kita sudah kumpul cukup lumayan, terus Pak Lido ada ide untuk bikin sosial kepada masyarakat. Jadi ini kita pas ada dapur, ada teman-teman. Jadi kita ada fasilitas. Jadi kita bikin daripada kita kerjain kasih 8.000 kita masak sendiri mungkin bisa dinilai bisa 16.000, bisa double. Jadi kita punya cost bisa lebih murah lah. Kalau modal 10.000 ini dinilai bisa 20.000. Jadi kita bisa jangka panjang. Awal-awal ya 400 bungkus sampai 1.000 lebih. Masih nggak cukup ya kita terusin terus sampai rasanya terjangkau lah. Setelah udah berjalan hampir 1 bulanan, banyak teman-teman dari luar, teman-teman dari kanan kere, dari teman-teman semua yang ada di sini pun banyak juga ada sumbangsi. Jadi itulah terus mungkin bisa kepanjangan nih nantinya di kemudian hari. Kalau lihat sekarang sih dari bahan baku kita sudah ada bantuan juga dari luar, ada juga kita punya sendiri. Kalau dari tenaga ya kita juga ya sebisanya aja di sini. Gitu. Jadi kurang lebih kalau kita dibantu ya terima juga gitulah. Tenaga kita harus siap terus nih. Harus jangan bubar. Kalau bubar kita udah nggak sanggup. Karena harus berkesamaan ini baru bisa, kalau tidak nggak bisa. Karena ini kan banyak, jumlahnya cukup banyak. Awal-awal kita memang driving range, kita memang ada siapkan masak, cuman kompornya cuma 2. Buat makan kita-kita aja seminggu sekali, kadang-kadang 3 hari sekali, 2 hari sekali kita kumpul-kumpul. Jadi sekarang ada 7. Jadi kita tambah koper, tambah penggiling yang besar, giling cabai, giling macam-macam, bawang macam-macam. Jadi kita tambah-tambah alat-alat lah supaya bisa memenuhi semuanya ini. Ya kita harapin COVID-19 ini supaya cepat berlalu lah. Supaya kita punya rakyat dan bangsa kita supaya bisa cepat pulih ekonominya gitu. Karena banyak yang kontrak kerja pun tidak ada tempat untuk dan makan juga. Mulai dari 2003. Berhubung kita kan di sini ya kita kumpul semua ya bisa bersamaan. Jadi banyak senang semua dan juga di sini latihan juga terus terang ada yang pintar-pintar, dia bisa diajarin, jadi orang senang sini. Ada daftar secara langsung, ada teman dan kenalin semua, ada. Jadi kita yang penting kalau orang ada senang sini ya kita pintu terbuka aja. Ya banyak usaha juga ada, yang lawyer juga ada, yang perbankan juga ada dari pemerintahan tuh. Nah, dan sama pensiunan kantor pajak ada juga. Oh itu gotong royong Pak. Yang misalnya dia tuh ya ada yang jual, kalau bisa ada kasih yang lebih banyak kita terima. Kalau yang nggak kasih tapi keluar tenaga kita juga terima. Jadi gotong royong. Jadi kita pengolahan keuangan juga kita minta donasi-donasi yang lain. Nggak ada wajib Pak. Semua senang kelelahan senang hatinya. Kalau di rumah kan ya istri yang masak. Di sini kita lain orang. Ya lebih senang Pak. Di rumah juga suntuk juga Pak. Jadi kita kalau kumpul-kumpul sini kan bisa ketawa-ketawa, bisa happy. Kita umur udah ada. Kalau bisa bergabung kan lebih enak. Ya kan? Kita kan ya yang penting kan perlu teman semua. Ya. Kalau banyak teman kan lebih enak Pak ya.
Saya senang sekali teman-teman ini mau bantu ya, positif sekali. Jadi saya lihat sebenarnya ini kita berbuat yang kecil untuk membantu masyarakat ya. Kita lihat di Indonesia ini banyak sekali kesulitan akibat ada kasusnya COVID-19 ya, corona ya. Saya lihat ya, Pak Presiden juga ngomong, kita kasih tahu teman-teman bukan mau bermenggah diri. Kita mau kasih motivasi supaya semua masyarakat bisa membantu orang yang kekurangan atau yang membutuhkan. Sehingga negara kita bisa keluar, sedikit demi sedikit bisa keluar dari kesulitan ini. Traffic Range berbagi kebaikan.